Tanggal 10 Zulhijjah diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha oleh seluruh umat muslim di dunia. Pelaksanaan Hari Raya dilaksanakan dengan sholat Id di pagi hari dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban bagi umat muslim yang mampu menunaikannya. Di Indonesia sendiri, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berkurban meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini perlu dibarengi pemahaman masyarakat dalam memilih hewan kurban yang baik dan sesuai dengan syariat agama. Menurut Dr. Hewan Iif Syarifah Munawaroh, seorang koordinator program dan evaluasi Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang layak dijadikan kurban memiliki sifat asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara program talk show Tani on Stage yang diadakan sebagai rangkaian kegiatan bursa hewan kurban di halaman PSI PKH Kota Bogor pada 24 Juni 2023. Aman dalam hal ini aman tidak menularkan penyakit kepada hewan lainnya maupun tidak menularkan kepada manusia. Daging yang sudah disembelih harapannya dia tetap aman, tidak tercemar dari mikrobiologi, tidak tercemar dari hal-hal yang bersifat fisik dan juga yang bersifat kimia yang bisa bersifat toksin ya, bersifat penyakit yang menimbulkan penyakit untuk manusia dan bahaya untuk dikonsumsi. Iif melanjutkan, sehat berarti bebas penyakit atau lolos cek kesehatan hewan, utuh berarti tidak adanya cacat pada hewan ternak, dan halal sesuai dengan syariat agama Islam. Halal adalah ternak yang memang memenuhi syarat, gitu ya, memenuhi syarat. Pertama apa? Pertama bahwa hewannya bukan hewan curian ya. Jadi hewan benar-benar halal kita beli begitu ya. Lalu yang kedua dari faktor memenuhi syarat umur gitu ya, kita harus melihat dari sisi dari cara melihat umur juga bisa dilihat dari tanduknya, bisa dilihat dari giginya gitu ya. Misalkan gigi umur 1 tahun atau ya 2 tahun itu ada ciri-ciri tertentu terkait dengan pergantian giginya begitu ya. Selain harus aman, sehat, utuh, dan halal, penting juga bagi tani lovers memilih hewan kurban yang telah bersertifikat keterangan sehat dari dokter hewan dan surat rekomendasi keluar masuk dari Dinas Peternakan apabila sapi, domba maupun kambing yang akan tani lovers beli mengalami perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sebagaimana telah diatur di dalam Permentan Nomor 17 Tahun 2023. Sementara itu di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam memastikan masyarakat mendapatkan hewan ternak yang asuh, pemerintah melalui Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor menggelar bursa hewan kurban setiap tahunnya yang mewadahi para peternak hewan kurban untuk menjual ternak yang sudah terverifikasi aman, sehat, utuh, dan halal. Kami mencoba untuk lebih teliti lagi, artinya semua hewan yang kita rekomendasikan untuk masuk Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar hampir 20 ribu, dan yang masuk di Kota Bogor sekitar 19 ribuan, dan kebutuhan Kota Bogor sebenarnya hanya 4.500 hampir 5.000, 4.900 hampir 5.000. Nah ini yang kita harapkan rekomendasi yang kita keluarkan bisa dipergunakan oleh peternak ini dari asalnya dengan sebaik mungkin. Dari asal produsennya, kota atau kabupaten penghasilnya, ini akan ada keluar surat pengeluaran dan SKKH-nya. Nah, begitu sampai di sini, kami juga dengan kewenangan veterinernya mencoba untuk mengecek kembali kepada kesehatan hewannya untuk bisa memeriksa hewan-hewan yang masuk tadi. Artinya begitu sampai juga kami akan mengeluarkan SKKH-nya. Artinya masyarakat lebih terjamin lagi, lebih nyaman lagi untuk bisa memilih hewan-hewan ternaknya yang memang sudah layak yang ada di Kota Bogor untuk bisa dijadikan kurbannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Media, Windu Wijaksono, Tim TV Tani mengabarkan.